Hai guys, Halo. balik lagi sama aku. Hari ini aku pengen ngebahas tentang kehidupan perkuliahan, tentang mahasiswa, tentang kampus. Dan hari ini yang mau aku bahas itu tentang dunia organisasi, khususnya tentang BEM. Karena di sebelah aku sekarang ada narasumber yang berpengalaman di bidang ini, di topik ini. Orang sebelahku ini adalah Ketua BEM FPIK IPB periode 2020-2021 ya. Benar. Namanya adalah Asmar. Halo Kak. Sekarang gimana kabarnya, Mar? Kabar sih sekarang alhamdulillah ya Kak ya. Karena di tingkat akhir juga jadi harus mengejar ketertinggalan dari teman-teman, jadi ya sekarang lagi berusaha ngejar aja sih. Tapi sehat terus ya, Alhamdulillah sehat. Kakak gimana, sehat kan? Alhamdulillah sehat, walaupun sekarang kesibuk kenapa nih, Mar? Soalnya kayaknya susah banget nih diajak ketemu. Sebenarnya nggak susah sih Kak. Sekarang paling sibuk tingkat akhir ya, sama beberapa kemarin ada beberapa yang lagi bantu orang juga untuk tahun #2024 ya. Itu aja sih. Apa tuh? Nanti banyak disensor nih Kak di sini. Oke, jangan dibahas kalau nggak boleh ya. Oke. Karena kita mau ngomongin tentang organisasi nih ya. Bener. Maunya dulu deh, menurut kamu pentingnya organisasi buat seorang mahasiswa itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri ya Kak, karena organisasi kita ini baru masuk dari SMA ke kuliah nih ya di universitas. Jadi menurut saya penting tuh karena kita itu di kampus itu Kak dituntut lah untuk bersosialisasi. Sebagai kodratnya kan memang manusia itu makhluk sosial gitu. Dan ketika memang di dalamnya itu kita dituntut untuk berkomunikasi ke dosen, mahasiswa dan sebagaimanapun. Jadi organisasi ini bisa mengajarkan kita adab kita berbicara ke orang dan sebagaimanapun. Sebenarnya skill dasarnya itu sih Kak. Selain untuk ya soft skill, hard skill dan relasi itu adalah poin selanjutnya. Tapi menurut saya yang pentingnya itu adalah di situ. Berarti dari dulu, dari SMA udah sering ikut organisasi gitu, atau setelah masuk kuliah aja baru mulai Ikutan ya Kak. Kalau ikutan sih jujur, saya pertama kali organisasi itu di SMA Kak. Karena memang dulu ketika SD SMP itu sebenarnya pengen ikut SMP ya. Cuman karena orang tua itu selalu pindah-pindah, jadi SMP saya tuh ada 3 Kak. Nah, jadi ketika saya mau daftar organisasi satu nih Kak, di SMP udah mau pindah. Jadi kayak udahlah nggak usah daftar gitu. Ya udah, jadi SMA mulai netep baru mulai daftar organisasi. Oke, kan penting ya organisasi nih menurut kamu. Terus aku penasaran sama orang-orang yang punya keberanian buat nyalonin diri lah paling nggak buat jadi ketua di organisasi tertentu, apalagi organisasi besar kayak FPIK, BEM FPIK gitu kan. Apa sih yang bikin kamu tuh termotivasi gitu ya bahasanya, kayak oke, aku mau jadi ketua BEM nih gitu. Apa tuh? Karena sejujurnya gini Kak, ketika saya pertama kali kan memang di SMA, alhamdulillah saya keterima di IPB itu jalur ketua OSIS juga Kak. Jadi kayak menggebu-gebu untuk menjadi ketua selanjutnya di kampus tuh pingin gitu loh Kak. Tapi ternyata di IPB itu orangnya pada banyak gitu pemimpin-pemimpin yang lebih dari saya, sehingga saya berkali-kali daftar ketua apapun organisasi atau panitia itu banyak ditolak. Nah saat itu makanya tabayun kan, kayak saya salah apa sih, apa yang saya kurang. Ternyata saya memang disuruh dari bawah dulu. Tapi memang kenapa saya berani mencalonkan, pastinya berangkat dari keresahan Kak. Memang kata orang tuh keresahan tuh memang ada sih. Jadi memang muncul dari keresahan, memang niat kita minta survei ke orang, kepantasan diri kita baru berani naik. Sebenarnya lebih di situ. Terus aku penasaran deh, kan kalau misalnya kita daftar jadi ketua, kita kan butuh suara nih ya. Benar. Gimana sih cara kamu tuh branding diri kamu, bikin orang tuh kayak yakin nih kalau Asmar ini cocok nih jadi ketua di BEM kita, mimpin organisasi kita gitu. Benar Kak. Jadi sebenarnya ketika kita mencalonkan tuh kita sambil belajar semi politik kali kan. Ya benar-benar kampanye gitu. Bener Kak, apalagi kan kita di fakultas tuh ada 3 angkatan, yang dimana memang sistem saya pribadi sih ini yang perlu teman-teman tahu juga ya Kak, bahwasanya di setiap wilayah itu punya tradisinya masing-masing gitu. Dan kalau di FPIK IPB ini menurut saya tradisinya adalah kita harus mendatangi orang itu. Jadi orang itu tahu siapa yang mau calon, terlihat dari niatnya, dan baru itu dia yakini gitu kan. Nah sehingga strategi saya pas itu adalah saya berusaha aktif di beberapa kepanitiaan ataupun organisasi. Sebenarnya lebih menunjukkan
boleh kita mencita-citakan menjadi pemimpin gitu. Cuman yang pertama adalah kita melakukan apa yang kita sedang amanahkan. Saat itu saya jadi staff, ya udah yang saya lakukan adalah maksimalkan kinerja saya di staff. Saya lagi panitia ini, saya maksimalkan jadi panitia ini. Sehingga sebenarnya orang tuh nanti akan menilai kan. Benar-benar. Orang akan menilai kayak, wah ternyata dia maksimal ya menjalani. Bagus kerjanya. Iya, berbeda dengan setengah-setengah. Wah aku mau jadi ketua tapi mempersiapkan jadi setengah-setengah jadi kinerjanya jelek gitu. Jadi, sebenarnya first impression orang memandang kinerja itu yang nantinya akan membuktikan untuk kedepannya sih. Terus aku tuh sering dengar gitu kan kalau bikin lagi apa namanya pas orang nyalon nih jadi calon ketua itu suka ada tim ses gitu. Ses, benar. Nah itu emang harus ada atau emang cuman tradisi doang bakal ada tim ses, dan biasanya kamu tuh milih orang-orang yang bisa nolong kamu tuh kayak gimana gitu kayak. Sebenarnya kalau tim ses tuh terutama di pemilihan raya di fakultas kita kayak di FPIK itu memang ada persyaratan tim ses, cuman kita dibatasin. Okay. Kalau di fakultas sendiri tuh setahu saya tuh ada 12 orang, cuman kalau di tingkat universitas tuh kadang ada lebih lagi gitu kan. Jadi tim ses tuh memang secara administratif memang perlu. Dan sebenarnya secara kerja pun memang perlu Kak, karena kan kita nggak mungkin seorang diri atau berdua sama wakil kita untuk menjangkau teman-teman yang bawah kan. Jadi kalau tips saya untuk gimana sih nyari tim ses gitu kan banyak orang nyari tim ses, wah yang harus cantik, yang harus ganteng biar bisa narik gitu kan. Tapi kalau saya tuh lebih kayak itu masuk tim ses ring selanjutnya lah. Kita kadang membuat ring kan ya. Ring 1 itu adalah orang-orang yang bisa kita percaya. Ring kedua adalah orang yang sedang kita bisa percaya. Orang ketiga adalah partisipan gitu. Nah jadi kalau untuk ring 1 ini adalah orang-orang yang menurut saya bisa mewakili di circle-nya dia. Kayak misalkan kita ada 5 jurusan di fakultas. Seminimal mungkin di setiap jurusan dan di setiap angkatan itu ada satu perwakilan yang memang kita cari dia berpengaruh. Entah dia ketua kelas atau entah dia ketua angkatan bisa jadi kayak gitu. Gitu sih Kak. Oke. Kalau nggak salah ya, kalau teman-teman aku yang mau nyalonin jadi ketua himpunan itu dia ada syarat kayak akademiknya tuh harus bagus. Benar banget. Kalau mau jadi ketua BEM juga kayak gitu nggak? Bener banget sih Kak. Jadi ini berlaku banget karena memang pas itu tuh ada persyaratan bahkan dicantumin nominal IPK. Okay. Nah ini secara jujur-jujur aja, saya bukan tergolong orang kan di kampus IPB itu apa ya tradisinya tuh dia ketua BEM dan dia mesti mapres Kak. Wah, itu keren banget sih. Dan saya bukan tergolong orang-orang seperti itu jujur. Saya adalah orang yang kayak ya saya aktif tapi akademik saya nggak bagus-bagus amat. Ya, jadi ya. bener ya. Jadi sehingga memang banyak dinamika sama dosen pembimbing akademik saya. Ada kesepakatan yang dimana karena akademik saya mungkin nggak terlalu bagus seperti yang lain, tapi ya masih standar lah. Itu ada kesepakatan bahwasanya kita apabila nilai saya turun, saya harus turun dari ketua BEM. Nah sebenarnya itu menjadikan apa ya motivasi saya. Ketika menjabat saya harus menyeimbangkan kuliah juga. Karena nggak lucu ketika saya menjabat, saya turun karena akademik kan nggak lucu. Jadi itu sebagai motivasi juga. Nah pertanyaannya kan jadi nggak usah ketua dia jadi staf aja udah sibuk banget gitu ya. Apalagi jadi ketua kan ngurusin staf kita, terus ngurusin proker semuanya. Nah dan MSP tahu sendiri tugasnya gimana ya kan. Nah wow. Gimana tuh cara kamu biar akademiknya tuh ya nggak jatuh banget supaya ya kamu tetap bisa ngejabat tapi akademik jalan gitu. Sebelum kesana saya ada sedikit ini Kak perkataan dari orang. Ini menurut saya menjadi motivasi banget. Pemimpin yang hebat itu adalah ketika memang kerjaannya itu jalan, ketika dia jalan-jalan Kak. Nah sehingga saya breakdown itu tuh saya bongkar dari kata-kata itu kenapa orang itu bisa jalan-jalan dan prokernya bisa jalan juga gitu. Sebenarnya adalah di sebuah organisasi itu bagaimana cara kita membuat sistem. Ketika kita memang dipilih, saya disuruh milih ketua atau jadi staf. Sebenarnya lebih enak milih ketua karena apa? Bisa menyesuaikan kita Kak. Jujur, ketua ketika memang bisa membuat sistem, kita akan gabut ya. Bener, kita akan gabut, kita tinggal ngawasin ya. Tinggal ngawasin bener. Kan orang bilang, gue mau jadi ketua nih, tapi sibuk nanti. Sebenarnya enggak kan? Ketika kita mau bisa berhasil membuat sistem dan sistem itu bisa berputar, itu kita memang bisa santai dan kita bisa jalan-jalan. Karena semua tugasnya bisa didelegasiin. Iya benar Kak. Misalnya tentang sosial ya, departemen sosial yang ngurusi, kita cuma ngawasin gitu ya. Benar. Jadi sehingga memang akademik pun masih bisa saya kejar saat ini. Tapi teman-teman kamu cukup ngebantu nggak sih? Alhamdulillah sih ngebantu Kak. Karena kan memang yang pertama kita selalu pendekatan emosional ke mereka itu saya berusaha untuk dekat kan. Seminimal mungkin kalau saya nggak bisa dekat dengan semua staff, setidaknya saya bisa dekat sama semua pimpinan. Jadi saya bilang ke mereka, saya nggak bisa megang 100 orang, tapi saya bisa megang 10 orang, kepala orang.
kalian 10 orang ini pemimpin harus bisa memegang 10 orang lagi di divisinya gitu. Nah jadi turunan gitu kan. Terus kalau ke teman-teman kelas kamu tuh, soalnya ada ya kayak orang dia sibuk nih organisasi tapi ada tugas kelompok nggak jalan. Jadi orang teman-teman kamu tuh kamu ada struggle di BEM, ada struggle di akademik nggak mau bantuin jadinya gitu. Itu penting nggak sih buat tetap menjalin hubungan baik sama teman angkatan gitu? Perlu banget sih Kak, karena sejujurnya saya juga pernah mengalami hal itu. Oke. Dulu di tingkat-tingkat ketika baru aktif di BEM, saya tuh orang tuh pada nggak mau sekelompok sama saya. Karena pasti orang sibuk nih, susah iya, nih kan gitu. Sibuk kan. Tapi setelah itu menjadikan evaluasi aja Kak. Oh ternyata saya nggak boleh gini loh, saya nggak boleh gini. Dan setelah itu saya selalu bilang ke mereka, waktu saya nggak bisa ngasih, cuman saya bisa ngasih kerja saya gitu. Jadi saya selalu meminta job desk di awal. Oke. Nah, makanya pentingnya kita mengatur apa ya? Terutama silaturahmi, menjaga juga apa ya? Kepercayaan teman mau di organisasi mau di kelas. Karena perlu juga itu. Ya, sejujurnya kan utamanya memang kita adalah tujuan utama di akademik kan. Akademik. Benar. Organisasi itu kayak apa ya? Buat nambah pengetahuan dan soft skill aja gitu. Benar. Terus pasti yang kamu rasain selama ini ikut organisasi? Kalau organisasi sendiri Kak ya, jujur ya sekarang untuk kita apalagi kalau baru pertama kali kita itu sebagai pengamat Kak. Kita melihat bagaimana gaya kepemimpinan orang, bagaimana gaya orang berorganisasi kan. Jadi makanya kenapa muncullah kita mau jadi ketua. Salah satunya itu untuk apa ya? Kita bisa merangkum gitu kepemimpinan orang yang bagus itu seperti apa. Jadi ketika memang kita tingkat awal nih jadi pengamat nih Kak. Tingkat kedua kita menjadi apa ya, eksekutor dari evaluasi itu. Nah, jadi memang kayak apa ya, kita mengamati, kita merealisasikan gitu. Jadi sehingga memang ketika organisasi itu bisa sesuai dengan kita harapkan gitu. Lebih ke situ. Selama kamu di fase mengamati, siapa sih menurut kamu kayak ketua organisasi di kampus yang jadi role model lagi? Ada nggak? Ada sih Kak, itu kakak tingkat kita juga ya, mungkin kakak tingkat saya juga di MSP. Awalnya itu masih Bang Wicak dulu, Bang Birawa Wicaksana. Dan secara track record kan dia ketua BEM, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, setelah itu lanjut Presma. Dan beliau adalah kategori orang yang Presma Pres. Udah presiden mahasiswa dan mahasiswa berprestasi. Nah, itu sih, cuman yang saya bisa ambil dari mereka yang saya tirukan adalah kepemimpinannya aja. Mapresnya masih belum Tapi kamu bakal pernah nggak kayak, kan kamu tuh role modelnya dia nih, si Bang Wicak kan. Sebelum kamu nyalon pernah nggak sih kamu kayak sharing, cari ilmu sama dia? Pernah banget sih ya, karena sesungguhnya memang perlu banget kita sharing ke dia, karena kan sharing itu adalah pembuka apa ya, spoiler kita untuk alur ke depan gitu. Jadi kita tahu yang ke depan kita alamin apa, jadi kita bisa persiapkan lah, itu sih. Oke, ini kayak ganti ya topiknya. Menurut kamu selama kamu ikut BEM dulu deh, hal-hal yang sulit buat permasalahan yang sering muncul nih kalau ikut organisasi atau BEM selama kamu ngejabat tuh apa aja? Selama menjabat kayak satu pasti ini mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu kan, kayak kita sangat familiar adalah orang hilang gitu. Oke, iya benar banget. Orang hilang itu sangat wow gitu kan, padahal kita nggak pakai magic juga dia bisa hilang. Nah sebenarnya tapi itu tergantung lagi dari tradisi ataupun gaya segi kepemimpinannya gitu. Orang hilang itu menurut saya adalah hal yang wajar ketika memang dia merasa nggak nyaman di suatu organisasi dan ya hilang gitu. Selanjutnya sih paling ya lebih ke teknis sih kan, administrasi dan sebagaimanapun itu nggak menjadikan itu. Cuman BEM zaman saya itu adalah pandemi Kak. Iya. Jadi saya bisa dibilang tuh kabinet online. Itu menjadikan apa ya, tantangan terberat saya juga, bagaimana cara meng-create internal ataupun eksternal di masa pandemi itu sangat sulit banget, sehingga memang kita perlu adaptasi banget sih. Terus kalau misalnya nih ada anggota kami yang hilang-hilangan gitu, biasanya solusi kamu gimana? Kalau pertama sih yang pastinya saya sebagai ketua kayak, kalau saya memposisikan sebagai ketua, peran saya tuh ketika memang dia hilang, bukan saya dulu yang pertama turun. Jadi yang turun pertama itu adalah yang pastinya terkait internalnya kan. Internal, setelah itu internal baru ketua departemennya, ketua departemen nggak bisa, menko-nya lah kalau kita bisa bilang, semenko, baru nanti saya. Jadi kan kita nggak tahu Kak, background orang hilang itu apa gitu, benar kata kakak. Bisa jadi dia nggak nyaman,
bisa jadi dia ada permasalahan pribadi atau sebagaimanapun. Nah itu yang harus kita cari gitu. Nah selanjutnya adalah kalau secara peringatan sih kita biasanya ada 3 surat peringatan. Peringatan pertama, bener nggak ada SP. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga ini kalau memang tidak diindahkan, kita secara langsung kita pecat lah kalau bisa bilang kasarnya. Jadi ya secara nggak kita juga ada rasa toleransi. Kita 3 SP itu menurut saya udah cukup sih. Maksudnya dengan cara mereka untuk berpikir apakah lanjut enggaknya di sebuah organisasi. Oke, tadi kan kita udah bahas kayak kesulitan ya, struggle selama organisasi. Terus aku nanya juga, setelah kamu ikut organisasi, kamu jadi ketua BEM, ada nggak sih sesuatu yang hal positif yang bertambah dari kamu? Entah apa sih soft skill kamu yang nambah kah? Pokoknya hal yang menguntungkan apa yang kamu dapat dari ikut kegiatan organisasi? Kalau hal yang menguntungkan sih kayak kalau secara soft skill ataupun hard skill itu menurut saya udah pasti itu kita mendapatkan hal itu. Cuman pelajaran yang paling saya dapatkan itu adalah ketika memang kita pas itu pernah mengurus terkait biaya UKT kan nggak, UKT orang. Jadi tujuan saya itu sama teman-teman bagaimana mahasiswa fakultas saya ini jangan DO karena UKT kan. Nah itu kita itu berhari-hari begadang untuk nge-tracking mahasiswa yang memang yang belum bisa bayar UKT. Dan dari itu sebenarnya adalah sebuah kayak saya tuh ketika itu tersentuh karena BEM itu harus berdampak buat mahasiswa. Jadi bukan hanya mengadakan event-event aja. Iya betul. Nggak, karena kalau cuman bikin event jadi kayak IO contohnya. Jadi kayak IO doang kan. Sebenarnya hal itu yang menjadikan saya jadikan sebuah plus saya ternyata rasa syukur kita sekarang yang kita dapetin sekarang tuh memang harus disyukuri banget nih. Lebih ke pengalaman sih. Kalau hard skill ataupun soft skill menurut saya itu udah basic standar yang pasti kita dapat. Nah hal-hal yang tadi itulah yang memang belum tentu semua orang dapat. Bermanfaat buat sesama. Kayaknya aku juga salah satu orang yang, maksudnya aku salah satu mahasiswa yang tertolong soal UKT itu. Thanks. Makasih banyak loh. Alhamdulillah. Karena waktu itu kayaknya yang beasiswa UKT itu nggak sih dibantu? Iya ada salah satunya. Kalau nggak salah dulu aku sering ngobrolin sama Ana. Ya kan berarti sama kamu kan Ana itu pas Kesma. Apalagi ya. Oke, misal nih ada junior kamu yang pengen nyoba nyalon nih jadi ketua. Kira-kira kamu ada nggak sih kayak tips kayak oke, kalau jadi ketua tuh sebaiknya ini. Sebenarnya banyak banget Kak. Ini kan alhamdulillah 2 periode di bawah saya ini adik tingkat saya BEM, alhamdulillah selalu saya gitu kan. Saya selalu bilang kalau memang mau maju sharing ke orang, dan alhamdulillah selalu saya kasih motivasi. Sebenarnya motivasi isinya itu di dalamnya adalah saya menceritakan pengalaman saya aja kan. Dan itu adalah masalah dia mau mengevaluasi, masalah dia mau memperbarui sesuatu hal, itu masalah mereka. Karena kan kalau kata orang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. FPIK itu ada 5 jurusan ya? Iya, benar. Dan aku penasaran gimana sih cara kamu milih-milih, maksudnya milih-milih ya? Kan pasti kalau mau bikin kabinet itu kan perlu oprek ya. Itu kamu milih orangnya itu gimana supaya nggak ada kecemburuan kayak mentang-mentang dia MSP yang cari MSP semua nih menterinya gitu, atau staffnya harus MSP semua. Soalnya ada sih pernah denger gitu kayak beberapa ya, entah angkatan berapa aku lupa, karena ketuanya itu dari jurusan A, staffnya kebanyakan jurusan dia kan teman-teman dia semua. Itu gitu. isu-isu itu pernah keluar juga di kabinet saya. Oke. Tapi sebenarnya gini, ini mungkin semoga teman-teman yang nonton semua ya. Klarifikasi gitu ya. Karena sungguhnya ketika saya berdiri ketua dan wakil terpilih BPH, jujur saya itu memang mencari semua jurusan minimal ada. Jadi saya itu kan ketua MSP, wakil PSP, sehingga bendahara dan sekretaris saya harus bisa dari departemen lain, ITK, THP ataupun BDP. Dan itu alhamdulillah kita kabinet BPH itu ada semua dan 5 jurusan. Lengkap dari 5-5-nya. Ya, tapi kalau secara kepemimpinan di pimpinan ya, di ketua departemen ataupun biro, jujur itu konsep itu adalah konsep kedua yang saya terapkan. Karena konsep satu yang saya terapkan adalah saya lebih memprioritaskan kualitas. Oke. Ya, jadi ketika memang pertama saya saring secara kualitas dulu. Setelah saring secara kualitas, baru saya saring secara departemenisasi. Sehingga memang nggak ada kecemburuan. Jadi mungkin kesannya kabinet saya sekarang tuh banyak dari departemen saya gitu, banyak yang bilang. Cuman ya ternyata ya secara segi kualitas bener kayak gitu. Teman-teman mungkin bisa tanyakan juga
ke kabinet BPH saya seperti apa. Karena kan mereka mewakili jurusan juga. Jadi kita memang secara adil-adilnya ketika itu kompetisi. Terus buat bondingnya gimana tuh? Kan kalau organisasi kan biasanya 2 angkatan ya. Iya, 2 angkatan. Terus kita ada 5 jurusan tuh. Iya, benar. Gimana cara kamu tuh bisa membuat mereka tuh sepakat sama kamu? Terus ya bondingnya gitu loh, entah internalisasinya gimana supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Terus ya nggak hilang-hilangan tadi kayak gitu. Yang pertama sih pastinya terutama pimpinan kayak. Kalau pimpinan kan mereka selalu buat grand design. Oke. Nah, grand design mereka tuh harus sesuai dengan grand design kita yang sebagai calon pemimpin dan ketua dan wakil ketua kemarin. Jadi setidaknya dia tahu arah kita mau buat BEM tuh mau arah kemana gitu. Secara bonding sih sebenarnya lebih ke kayak gimana kayak? Lebih ke kayak kita itu dulu pengalaman saya di BEM sebelumnya itu mereka itu secara eksklusif departemen, gak dalam arti oh gua kastrat nih tapi kakak nih Adkesmah, ya udah kastrat Adkesmah. Ya, sehingga kita nggak sama tahu padahal satu BEM. Nah, saya tuh menghilangkan hal itu di kabinet saya sehingga memang antar departemen dan biro kita bisa sesama loyal gitu. Berarti harus paham proker sesama benar. Saling departemen bantu. lain gitu. Benar, kita keroyokan di situ. Oh, lagi ada porikan nih. Lagi ajang olahraga nih. Kita keroyokin bareng. Nggak ada kayak enggak gua kan kastrat, lu kan dos ataupun apa gitu. Kita nggak kayak gitu. Jadi kita ubah sistemnya keroyokan. Untuk apa orang 100 tapi acara satu dikeroyokin cuma satu departemen kan? Iya benar. Benar. Oh iya nih, oke. Aku pernah punya ya pacar ya bahasanya. pacar. Kebetulan pacar aku ini dia ketua departemen gitu kan. Menurut kamu ngaruh nggak sih hubungan pribadi sama ya Sama itu organisasi ya? gitu? Iya. Sebenarnya itu balik lagi ke orang kayak. Karena sesungguhnya ya jujur kalau kita bilang support system lah ya. Iya. Itu saya juga ada dulu saat itu kan. Saat ada juga. Cuman ya bagaimana kita mengontrol hal itu gitu. Ketika kita ada di suatu kita ada di pribadi kita di organisasi kita gitu. Bisa menurut saya tuh ketika memang kita mempunyai sebuah pacar di sebuah saat organisasi itu bagaimana cara kita membuat semua mereka ini menjadikan dampak positif untuk organisasi kita gitu. Jadi orang pemimpin ini ada pacar nih. Jadi kalau bisa membuat persepsi orang dia kinerjanya malah makin naik nih. Bagus, gitu. Nah, sebenarnya formula itu yang kita perluin sih. Ya kalau untuk caranya mungkin ya setiap orang punya tips masing-masing. Tapi ngaruh nggak sih? Beneran ngaruh nggak sih kayak misalnya lagi berantem nih sama pacar misalnya, terus ada rapat hari ini, gimana tuh caranya biar tetap profesional? Karena kan gue ketua nih, gue nggak bisa nih ikut-ikutan bad mood karena habis berantem sama cewek gue. Gitu. Sebenarnya itu terkait pengendalian emosi kan. Nah, pengendalian emosi kan. Jadi kayak misalkan diri kita kan cara meredam emosi itu beda-beda kan. Ini balik lagi ke psikis kita masing-masing, itu mental kita masing-masing. Kayak misalkan saya ketika marah, saya tuh lebih senang sendiri dulu. Saya sendiri, diem dulu, baru saya melakukan aktivitas. Tapi ketika saya lagi marah, setelah saya diem dan saya melakukan aktivitas bersama orang, marah saya tuh hilang Kak. Dalam arti kayak masalah-masalah sebelumnya tuh nggak kepikirin. Tapi ketika selesai forum, balik lagi. Nah, sebenarnya bagaimana Kak, cara kita mengontrol hal itu tadi? Tapi kalau misalnya ternyata pacar kamu marah karena kamu rapat gitu. Kalau itu ya harus paham-paham lah Kak. Harus dikasih paham lah Kak. Oke. Oh gitu, balik lagi deh ke masalah BEM-nya. Kan banyak yang kurang paham ya kayak kalau mau jadi ketua tuh alurnya apa aja sih gitu. Oh, kalau kita ini saya cerita yang di fakultas ya Kak. Jadi kalau secara yang fakultas itu sebenarnya pasti administrasi tetap ada kan. Administrasi tetap ada, kita ngisi persyaratan, biodata dan sebagaimanapun. Dan setelah itu kan kita ada tuh. Tapi sebelum pendaftaran tuh sebenarnya ada hearing gitu kan. Hearing tuh kayak sosialisasi aturan mainnya lah. Nah kita harus ngikutin itu. Setelah itu pendaftaran. Setelah pendaftaran mulai pengumpulan berkas, tim ses dan sebagaimanapun. Habis itu kampanye. Habis kampanye itu baru pemilihan. Nah setelah pemilihan itu Kak, itu ada beberapa sebuah kayak sidang-sidang gitulah. Kalau memang kita belum puas dengan hasil ketika pengumuman suara kan habis itu ada sidang pelanggaran. Okay. Nah, kita ngulik-ngulik nih musuh nih, kita cari kesalahan orang kan, Kak. Enak banget itu Kak. Nggak pernah ikut lagi nggak pernah nonton aku. Karena nyari kesalahan orang itu sangat mudah ya. Jadi
setelah itu kalau kita memang belum puas dari sidang itu, kita bisa ngajuin sidang perkara. Nah, udah kayak di sidang-sidang beneran kayak di TV-TV gitu. Oh, berarti kalau misalnya udah hasil pemilihan udah jelas misalnya kamu nih, terus ada sidang itu bisa aja kamu turun gitu? Bisa aja kan. Oh. Cuman ya harus kita kuat kan, karena kan sidang perkara itu adalah kita kayak meninjau ulang. Ketika memang buktinya jelas, bisa jadi kita turun. Kita akan selalu berjalan nih, kita semester sekian. Ketika saya nggak daftar sekarang, saya nggak bakal bisa daftar tahun depan. Iya bener kan? sih. Sepintas ketika saya resmi diselesaikan, saya nangis kan, saya berpikir itu. Karena kayak ternyata masih banyak loh staff saya itu yang masih nggak ke-upgrade. Belum masih bisa ke-upgrade, sehingga saya mikir, saya tuh zolim. Kan ada MOU juga saya sama dosen pembimbing saya. Oke. Ada tanda tangan yang dimana memang, kalau memang jaminannya saya turun nih nilai saya akan keluar BEM.